lemak babi. Bagaimana kita memandikan orang yang mandi terakhir dengan sabun yang mempunyai lemak babi? Jadi oleh sebab itu kita keluar sabun kita sendiri. Kalau kita kata ini tidak boleh, yang mana yang boleh? Itu adalah perjuangan anak-anak sekalian di Indonesia. Dan perjuangan inilah yang telah Pak Haji bawa tahun 86 lagi. Sampai sekarang. Perjuangan tak pernah habis. Itu di antaranya. Jadi insya-Allah. Kemudian apa saja komposisi pada makanan yang dapat membahayakan kesihatan tubuh? Banyak pewarna makanan. Pewarna itu tidak jadi darah, tak jadi daging, tak jadi rambut, tak jadi tulang, tak jadi isi. Dia jadi racun. Banyak juga orang guna kosmetik yang punya mercury untuk pemutih muka, tapi akhirnya rosak muka. Racun. Banyak juga bahan-bahan awet, bahan-bahan preserve digunakan, itu jadi racun. Tubuh badan jadi racun. Makanan kita jadi racun. Jadi oleh sebab itu nanti kita, kalau tak boleh, yang mana yang boleh? Yang mana yang boleh? Jadi kita kena mengeluarkan produk kita sendiri. Kalaupun tak dibeli orang, tapi cukup untuk kita mengkonsumsi diri kita sendiri. Beras yang kita makan, Masya Allah, menggunakan racun pertanian yang tinggi, racun rumpah yang tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan orang yang makan nasi itu jatuh sakit, tidak sihat. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya kita kena tanam padi sendiri. Itu di antaranya. Baik, nanti akan Pak Haji terangkan lagi ya. Baik, Pak Haji tengok soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua, Khariqatul Zahra. Khariqatul Zahra, angkatan kedua juga. Bagaimana cara membedakan pohon yang bersifat panas dan pohon yang bersifat basah? Panas dan dingin lah. Pohon yang bersifat dingin ini kebanyakannya ada duri. Misalnya contoh jeruk. Jeruk kan ada duri kan? Jadi buah jeruk itu dingin. Sebab tu kalau orang itu ada mah, ambil jeruk nipis, lalu diperas airnya ke dalam air, campur air bagi minum untuk mah. Pak Haji, bukankah mah itu perih perutnya itu? Ya, betul. Kalau perih kita minum air jeruk, lagi perih? Tidak. Tidak. Sebab apa tidak? Sebab di situ ada hukum peraturan alam ini. Air jeruk itu menghilangkan mah. Itu sebagai contoh ya. Begitu juga yang ada urat daunnya selari seperti daun jagung, itu dingin. Daun bambu kita tengok, urat daun selari itu dingin. Yang daunnya itu daun selari, ada buku dan ruas, ada akarnya akar serabut, itu selalunya dingin. Misalnya apa? Misalnya kita ambil daun pandan. Daun pandan. Daun pandan itu pandan wangi, daun itu dingin. Kalau kita bisa ambil nanti, masak air, masuk sikit daun pandan dalam air teh misalnya. Air teh, ada air teh yang kita minum, ya, kemudian masukkan daun pandan, jadi teh itu jadi dingin. Kalau kita masuk akar pandan, lagi dingin. Kalau orang buat sup, ya, masak sup daging, dagingnya keras, masuk akar pandan wangi, dagingnya akan jadi lembut. Dagingnya akan jadi lembut sekali. Sebab apa? Kerana dia bersifat pendingin. Jadi oleh sebab itu,
maka itu adalah herba yang bersifat dingin. Adapun herba yang bersifat panas, biasanya herba yang bersifat panas ni pahit, panas. Herba yang ada sikit, orang kata aromatik, baunya ada sikit, panas. Herba rempahan, panas. Jadi oleh sebab itu, kalau kita nak ambil herba, kalau penyakit itu dingin, maka obatnya ialah panas. Herba panas. Kalau penyakit itu panas, obatnya adalah herba dingin. Sebelum merawat seseorang, kita harus mengetahui orang itu panas atau dingin. Bagaimana nak tahu orang itu panas atau dingin? Kita memegang nadinya. Kalau nadinya itu kuat, menandakan panas. Kalau nadinya perlahan, menandakan dingin. Atau tidak terasa dagingnya itu dingin. Satu, kita tengok daripada nadinya. Jadi ataupun kita bertanya dekat dia, mau minum air panas atau air dingin? Dia kata saya mau minum air panas, berartinya dalam tubuh badannya dingin. Saya mau minum air dingin, berartinya dalam tubuh badannya itu panas. Jadi kita sudah mengetahui sifat yang ada dalam tubuh badannya itu panas atau dingin. Tak boleh nak merawat seseorang yang kita tak tahu panas atau dingin. Tak boleh, tak kena. Nanti kalau orang itu panas, kita bagi herba panas lagi, makin batuknya tak henti nak. Misalnya orang yang ada batuk. Batuk itu kita bagi herba, batuk lagi, beri herba lagi, batuk lagi. Dah habis dah herba kita beri, semuanya batuk, batuk, batuk. Kerana apa? Kerana batuk itu panas. Kita beri herba yang panas, panas, panas. Mana dia herba dingin untuk batuk? Herba dingin untuk batuk ialah syak katilak, daripada tulang ikan hiu. Pendingin untuk batuk ialah herba yang uratnya itu selari, urat daunnya selari. Apa tu? Serai. Serai dapur. Ambil serai dapur itu, potong, buang daunnya, ambil batangnya saja, buang akarnya, potong 3 batang itu, rebus. Air 1,5 liter, rebus sampai mendidih, minum. Itu ubat batuk. Ubat demam. Ubat tak mau tidur pada waktu malam. Ubat tenangkan hati. Itu adalah caranya. Iaitu dengan mengambil herba dingin. Iaitu pohon tersebut adalah pohon serai. Itu adalah daripada yang dingin. Masya Allah. Masya Allah. Jadi di sini, tanam-tanaman obatan kita yang panas ataupun yang dingin itu berada di keliling kita. Kita harus mengetahuinya. Kalau kita lihat, misal kata apa? Lihat pokok kangkung merambat, dingin. Pokok yang merambat semuanya dingin. Misalnya apa dah? Buah timun. Timun merambat, dingin. Itu di antaranya. Kemudian pula, kalau kita tengok pokok yang ada duri, dingin. Misal apa? Bougainvillea, ada duri tak? Ada duri, dingin. Jeruk, ada duri tak? Ya, ada duri, dingin. Itu di antaranya. Okey. Kalau kita lihat pohon itu pahit, misalnya apa? Mahoni, pahit, panas. Pokok tongkat ali, pasak bumi, pahit, panas. Jadi herba-herba yang panas ini kita dapati pada rasanya. Ataupun ada aromatik. Bunga cengkeh, ada baunya itu, panas. Apa dia? Lada hitam, panas. Lada putih, panas. Cengkeh, panas. Kulit kayu manis, panas. Jahe, panas. Semua itu adalah herba-herba yang panas. Jadi oleh sebab itu herba panas sesuai tak? Sesuai untuk penyakit dingin. Herba dingin sesuai tak? Ya, sesuai untuk herba panas. Nak, ada satu yang Pak Haji nak pesan. Apa pesanannya?
lihatlah semua pada penciptaan langit dan bumi ini tidak ada satu pun yang sia-sia. Tidak ada hama, tidak ada gulma. Hama itu orang ni kata, ini hama Pak Haji, ini hama. Jangan kata itu hama, kerana kita tak tahu kegunaannya. Dan kita kata ini gulma, kita tak tahu pokok ilalang. Orang kata dia itu gulma, tapi lalang kita perlu untuk tujuan pengobatan. Partikan kebo dikatakan juga sebagai gulma, kita jadikan sebagai pengobatan. Tidak berguna pada seseorang, mungkin berguna pada orang lain. Namun tidak ada satu pun yang diciptakan Allah yang tidak ada kegunaannya. Tidak ada. Yakin. Tidak boleh berubah keyakinan ini sampai kapan-kapan. Jadi oleh sebab itu kita akan sentiasa melihat apa yang ada di hadapan kita ini dengan mata syukur, mata orang syukur. Misalnya apa, hujan, alhamdulillah hujan. Tiba-tiba panas, alhamdulillah panas. Dia tetap bersyukur. Dia tidak akan membuat komentar dengan Allah, ya kenapa ya Allah hujan lagi, ya Allah panas pula, panasnya. Tidak. Sebab dia hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur, hamba menerima apa saja peraturan yang Allah beri kepada kita. Kita sami'na wa ata'na. Jadi oleh sebab itu anak-anak sekalian, maka kita lihat asas pembinaan pengobatan Islam itu kukuh. Kerana sumbernya daripada Al-Quran dan hadis. Asas pengobatan yang lain tidak kukuh. Yang pertama, ada yang melakukan syirik, tidak kukuh. Ada yang mengambil sembahyang haram, tak kukuh. Ada yang tidak membacakan dengan nama Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tak baca. Tak menyebut nama Allah, tak ada baca doa, tidak ada bismillah, tidak ada barakah di situ. Sebagai contoh. Ada tak orang nak isap rokok, dia baca bismillah? Ada tak? Dia baca basmalah. Dia nak ambil rokok, bismillahirrahmanirrahim. Ada tak begitu? Tak ada. Sebab dia tahu isap rokok itu tidak jadi kebaikan padanya. Orang yang isap rokok itu, asapnya itu bila dikeluarkan, dihidu oleh orang lain itu lebih beracun daripada yang dia hisap. Jadi orang yang hisap rokok ni menghancurkan lingkungannya. Kalau dia menghancurkan lingkungan, dia orang baik atau tidak? Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak sebutkan, tidak boleh anak-anak besok kalau sudah jadi kiai, sudah jadi para ulama, jangan hisap rokok. Jangan. Jatuh martabat kesolehannya. Sebab apa? Sebab dalam rokok tadi ada plasma darah babi. Ya, ternyata benar. Dikeluarkan oleh Majlis Ugama Islam Indonesia. Cuba anak-anak lihat. Yang mengatakan bahawa rokok itu mengandungi plasma darah babi. Bukan Pak Haji yang cakap, bukan Pak Haji yang sebut, tapi yang sebut ini ialah Majlis Agama Islam Indonesia dan Persatuan Ulama Malaysia dan ulama-ulama di dunia yang memutuskan tidak boleh orang Islam yang beriman hisap rokok. Jadi di pesantren ini jangan ada yang hisap rokok. Jangan ada. Ini Pak Haji merayu, jangan ada. Sebab kalau dia sudah
di usia remaja ini isap rokok, nanti dewasa jadi kiai isap rokok. Pak Haji tak mahu begitu. Pesantren HPAC ini mewakili akhlak yang baik. Tak mahu begitu. Orang yang menyebut nama Allah, yang berselawat, yang membaca Al-Quran, tak mungkin dia hisap rokok. Tak mungkin. Sebab rokok itu mengandungi plasma babi. Mana mungkin orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya itu halus mulus, di suatu waktu menyebut nama Allah, di suatu waktu hisap rokok yang mengandungi darah babi. Itu tidak bisa berlaku macam tu. Jadi oleh sebab itu, maka anak-anak yang sudah terbiasa dengan rokok, ya, bismillah ya, azam. Azam bukan dengan Pak Haji, azam. Mohon, ya Allah, berikanlah kepada aku keimanan yang sebenarnya, sehingga aku tidak mengambil apa-apa jua makanan yang diketahui mengandungi sumber-sumber yang haram. Ya Allah, ku harap Engkaulah saja sebagai akhir pengabdian aku, sebagai pengabdianku di atas hanya kepadamu, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikanku, ya Allah. Sampaikan kepada dua ibu bapaku, ya Allah. Aku ni hamba-Mu, ya Allah. Aku ini banyak dosa, ya Allah. Banyak khilafnya, ya Allah. Berikanlah kepadaku kekuatan untuk aku bertahan istiqamah di HPAC Merapi ini bersama dengan teman-temanku yang lain. Ya Allah, kalau adalah kebaikan daripada tujuan aku belajar dan menuntut ilmu ini, ya Allah, selamatkanlah dua ibu bapakku daripada azab neraka. Gitu. Orang soleh itu dia boleh mensyafaatkan orang. Jadi anak-anak sekalian, ya, mari kita putuskan bahawa tujuan kita belajar dengan tip Nabawi ini untuk memiliki akhlak, pengetahuan, perasaan, cinta kita kepada Rasul, tegakkan agama Allah ini, dinullah ini di dalam dunia pengobatan. Jauhi daripada syirik kepada Allah. Jauhi daripada semua amalan-amalan yang membawa syirik kepada Allah. Jauhilah semua amalan-amalan yang menggunakan bahan-bahan yang boleh menggunakan, yang menjadikan kita syirik, seperti keris, seperti bahan-bahan yang dikatakan mempunyai saktinya ini. Tidak ada yang sakti, yang berkuasa hanyalah Allah semata-mata. Jangan percaya yang lain, nak. Hanya saja yang besar, yang kita agungkan, yang kita sucikan hanyalah Allah saja. Ingat pesanan Pak Haji. Terima kasih. Jumpa lagi dalam kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.